Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 2008260197. Di sini saya akan melakukan presentasi video mind map kedua dari blok semester antara kardio. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang tata laksana dari gagal jantung. Tata laksana gagal jantung ini dia mencakup non farmakologi, kemudian farmakologi, dan juga nanti di sini akan dibahas tentang obat serta alat tambahan gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah. Jadi yang pertama, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari gagal jantung. Nah, gagal jantung ini sendiri dia memiliki definisi, yaitu sindroma klinis di mana dengan tanda dan gejala yang disebabkan oleh abnormalitas dari struktur fungsi kardiaknya. Nah, langsung saja kita masuk ke tata laksana yang non-farmakologi. Ada beberapa. Yang pertama itu ada manajemen gagal jantung yang berbasis tim multidisiplin. Nah, di sini itu maksudnya dia merupakan suatu program yang dimana bertujuan untuk menurunkan angka rawat ulang akibat gagal jantung dan juga kematian kardiovaskular yang tersusun dalam suatu klinik akibat gagal jantung ini. Nah, anggota klinik yang dimaksud di sini itu mencakup dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian juga ada dokter spesialis lain, kemudian perawat gagal jantung, kemudian farmasi klinis, ahli gizi, serta fisioterapis. Nah, yang kedua itu ada rehabilitas jantung. Rehabilitas jantung ini secara umum merupakan suatu intervensi yang termasuk kompleks, kemudian multikomponen yang meliputi dari latihan fisik, kemudian juga promosi aktivitas, edukasi kesehatan, manajemen risiko kardiovaskular, dan dukungan psikologis. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen perawatan mandiri. Nah, manajemen perawatan mandiri ini bisa kita artikan sebagai tindakan yang dimana dia bertujuan untuk menjaga stabilitas fisik, kemudian menghindari perilaku yang dapat memperburuk dari kondisi dan juga dapat mendeteksi gejala awal perburukan dari gagal jantung ini. Selanjutnya itu ada kepatuhan pasien. Nah, untuk kepatuhan pasien, itu yang dimaksud pasien untuk berobat, jadi dapat mempengaruhi morbiditas, kemudian mortalitas, dan juga kualitas hidup si pasien ini. Kemudian ada pemantauan berat badan mandiri. Nah, pasien harus memantau berat badannya rutin itu setiap hari. Jika terdapat kenaikan berat badan lebih dari 2 kilo dalam 3 hari, jadi pasien harus menaikkan dosis diuretik atas pertimbangan dari si dokter. Kemudian ada asupan cairan. Nah, untuk asupan cairan, restriksi cairan itu dia 900 sampai 1.200 cc per hari, sesuai dengan berat badan. Jadi dipertimbangkan terutama pada pasien yang disertai dengan gejala kongesti berat badan yang disertai juga dengan hiponatrem. Kemudian ada penurunan berat badan yang terakhir. Nah, untuk penurunan berat badan, pasien yang dikatakan obesitas itu dengan gagal jantung sangat dipertimbangkan untuk mencegah perburukan dari gagal jantung ini. Kemudian juga harus mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidupnya. Langsung saja kita masuk ke tata laksana yang farmakologi. Nah, untuk tata laksana yang farmakologi, yang pertama itu ada, eee, sebelum itu kita juga harus mengetahui tujuan dari tata laksana, gagal jantung ini. Adapun tujuan terapi dari gagal jantung ini untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas. Selain itu penting, juga kita untuk mendeteksi dan melakukan pengobatan terhadap komorbiditas kardiovaskular dan non kardiovaskular yang menyertai penyakit ini. Nah, untuk yang langsung saja, laksana farmakologi yang pertama itu ada, penyekat sistem renin, angiotensin, aldosteron ataupun SRAA. Nah, secara umum terdapat 3 golongan obat yang dimana bekerja untuk penyekat SRAA ini yang direkomendasi untuk manajemen, pasien, HFrEF ini. Nah, penyekat SRAA ini dia sangat direkomendasi karena untuk menurunkan angka, mortalitas dan juga morbiditas. Adapun obat golongan, penyekat SRAA ini direkomendasi sebagai obat utama bersama dengan penyekat beta, kemudian antagonis dan juga lainnya. Kemudian yang kedua itu ada penghambat enzim pengubah angiotensin, di sini penghambat enzim ini dia pengubah angiotensin yang merupakan golongan obat yang bekerja untuk menghambat perubahan si angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dengan cara, dia menghambat si enzim ini pengubah angiotensin. Nah, yang ketiga
itu ada penghambat nefrolin dan reseptor angiotensin. Nah, untuk penghambat nefrisin dan reseptor angiotensin ini, dia itu merupakan obat yang berisi kombinasi dari si sakubitril dan juga valsartan dalam satu molekul. Nah, si valsartan ini dia merupakan obat dari golongan ARB yang berfungsi untuk menghambat ikatan angiotensin 2 dengan reseptor angiotensin 2 tipe 1 yang kita ketahui berada di sel endotel. Nah, sedangkan si sakubitril itu dia merupakan obat penghambat enzim nefrisil yang berfungsi untuk mendegradasi si peptida natriuretik menjadi bentuk yang inaktif. Kemudian selanjutnya itu ada penyekat reseptor angiotensin 2 ataupun ARB. Nah, si penyekat reseptor angiotensin 2 ini dia merupakan golongan obat yang berfungsi untuk menghambat pelekatan angiotensin 2 pada reseptor angiotensin 2 tipe 1 yang berada di sel endotel. Kemudian selanjutnya itu ada penyekat reseptor beta adrenergic. Nah, untuk obat golongan penyekat beta blocker ini, dia merupakan obat yang bekerja untuk menghambat pelekatan neurotransmitter adrenergic yang dimana dia meningkatkan pada kondisi gagal jantung. Kemudian dosisnya itu, dosis kecil itu akan dinaikkan bertahap secara hati-hati. Itu juga memerlukan pengawasan dari hemodinamik ketat dan juga pada penyekat reseptor beta anergenik itu dia perlu evaluasi secara berkala. Selanjutnya itu ada antagonis aldosteron. Nah, untuk antagonis aldosteron ini dia merupakan obat golongan antagonis yang biasa kita kenal dengan antagonis reseptor mineral kortikoid. Jadi dia berfungsi untuk menghambat si sekresi aldosteron yang merupakan suatu hormon mineralokortikoid yang diproduksi oleh zona glomerulosa korteks adrenal dari reseptornya di tubulus ginjal. Luphenle glomerulus ginjal. Jadi obat ini tuh direkomendasi pada HFrEF juga untuk menghilangkan si kongestinya. Nah, selanjutnya di sini ada dosis-dosis dari obat yang akan digunakan pada gagal jantung. Bisa kita lihat ada dosis inisiasi dan juga ada dosis target. Contohnya itu seperti yang ACE inhibitor itu captopril, dosisnya inisiasinya itu 6,25 yang dimana dia diminum 3 kali sehari dengan dosis targetnya itu 50 sampai 100 3 kali sehari dan lainnya. Dapat kita lihat di tabel. Nah, selanjutnya ada obat dan alat tambahan gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah ataupun HFrEF. Nah, yang pertama itu ada obat ivabradin. Nah, untuk obat ivabradin ini dia merupakan obat golongan penghambat kanal funikurent yang dimana bekerja di nodus sinoatrial sistem konduksi jantung. Jadi ivabradin ini dia cara kerjanya itu memperlambat laju jantung melalui penghambat kanal sehingga hanya digunakan untuk pasien dengan irama sinus saja. Nah, untuk dosisnya itu dosis awal 5 mg yang diberi 2 kali 1 dan dapat dititrasi hingga 7,5 mg 2 kali 1 juga. Kemudian yang kedua ada digoxin. Nah, digoxin ini dia obat golongan glikosida jantung yang memiliki efek inotropik positif dan kronotropik negatif. Jadi pada pasien yang gagal jantung dengan fibrilasi atrium, digoxin ini bisa kita gunakan untuk memperlambat laju si ventricle yang cepat. Walaupun obat lain seperti penyekat beta blocker itu lebih diutamakan. Nah, untuk dosis penyekat beta blocker ini optimal ataupun maksimal ditoleransi sesuai bukti ilmiah. Jadi untuk dosis paling rendah itu dia di bawah 0,25 mg. Yang ketiga itu ada vericiguat. Nah, vericiguat ini dia itu salah satu obat baru pada HFrEF yang dimana bekerja dengan menstimulasi soluble guailet si lesel. Jadi dosis inisiasinya itu 2,5 mg dititrasi 2 kali lipat dosis awal tiap 2 minggu hingga dosis optimalnya itu 10 mg per 24 jam.
Kemudian yang keempat itu ada terapi rekonstruksi jantung ataupun TRG. Nah, TRG ini dia merupakan salah satu dasar pemikiran terapi dari si rekonstruksi jantung ini. Nah, pada gagal jantung. Jadi dia untuk menyelaraskan pompa ventrikel kiri dan kanan. Kemudian yang terakhir itu ada defibrillator intrakardiak. Nah, DKI atau disingkat dengan DKI, dia merupakan sebuah alat yang bisa ditempelkan di dada pasien untuk mengatasi kegawatan yang terjadi akibat gangguan irama jantung yang sangat berbahaya, terutama itu bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba ataupun mendadak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Di sini saya mengambil referensi dari Perky, kemudian ada beberapa dari jurnal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf, kemudian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.